Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kedua muatan ilmu pengetahuan alam dan bahasa Sunda. Selamat belajar. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri itu sama dengan adaptasi ya, artinya sama. Nah, yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering disebut tumbuhan xerofit. Contohnya di sini ada kaktus. Bu, bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Tanaman kaktus itu memiliki batang yang tebal. Fungsinya untuk apa, Nak? Untuk menyimpan cadangan air. Kalau melindungi dirinya, tanaman kaktus memiliki duri untuk melindungi diri dari musuh. Seperti itu, ya. Sebelahnya ini tanaman bakau. Nah, kalau tanaman bakau hidup di lingkungan yang basah disebutnya, atau tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi disebutnya halofit. Biasanya tanaman bakau itu tumbuhnya di sekitar pantai. Ya, Nak, lihat tuh. Akar-akarnya kemudian batangnya itu tunjang. Fungsinya untuk apa? Untuk menopang agar dia tidak mudah goyah, ya. Seperti itu. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Disebutnya adalah hidrofit. Contohnya di sini ada bunga teratai, tanaman teratai. Kalian kalau perhatikan, daun-daun tanaman teratai itu lebar. Fungsinya apa? Untuk supaya tanaman ini dapat terapung di air. Kemudian kalau kalian perhatikan, batang-batang yang dimiliki oleh tanaman teratai ini memiliki rongga. Supaya apa? Supaya tetap bisa bernafas, membawa kadar oksigen dari dalam air agar meskipun dia berada di dalam air, tapi tumbuhannya tetap bisa bernafas. Selain itu, daun-daunnya lebar. Fungsinya adalah untuk memudahkan menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab atau higrofit. Kalau tadi di air itu hidrofit, kalau yang lembab namanya higrofit. Contohnya kalian lihat, ada tanaman lumut. Tanaman lumut itu kan memang hidupnya di tempat-tempat yang lembab seperti menempel pada batang-batang yang ada di contoh ilustrasi seperti berikut ini, ya. Nah, kalau ini adalah contoh adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan yang miskin nitrogen. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan kantung semar. Selain itu, tumbuhan kantung semar juga memiliki tubuh atau bentuknya seperti menyerupai kantung. Fungsinya untuk apa, Bu? Untuk melindungi dirinya dari musuh. Jadi kalau ada musuh atau serangga atau binatang apapun yang hinggap bisa tertangkap oleh kantung tersebut. Terperangkap langsung musuhnya. Kalau tadi kita sudah membahas adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, sekarang adaptasi tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya. Contohnya, di sini ada tanaman Rafflesia. Kalian tahu tanaman Rafflesia yang ada di Kebun Raya Bogor? Ya, itu tanamannya mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Fungsinya untuk apa, Bu? Bau yang sangat menyengat itu digunakan untuk menarik perhatian serangga yang nantinya bisa membantu proses penyerbukan. Biasanya serangganya yang hinggap adalah lalat karena lalat suka bau-bauan. Ya. Nah, kembali ke proses penyerbukan. Karena di tema sebelumnya kita telah belajar tentang penyerbukan. Ya, salah satu perantara yang dapat membantu terjadinya proses penyerbukan adalah serangga. Jadi, bau tak sedap yang dimiliki atau bau menyengat yang dimiliki oleh tanaman ini membantu untuk proses penyerbukan. Berarti sebagai salah satu adaptasinya terhadap cara perkembangbiakannya. Selanjutnya, sekarang adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Contohnya di sini ada tanaman mawar. Tanaman mawar atau bunga mawar itu kalian lihat,
dia mempunyai duri-duri pada mahkotanya, pada kelopaknya. Iya. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Musuhnya siapa, Bu? Musuhnya itu serangga, hama, ya. Jadi durinya itu berfungsi untuk melindungi dirinya. Seperti tadi, kalau tanaman kaktus juga sama, melindungi dirinya dengan menggunakan duri. Kalau batangnya tebal untuk menyimpan cadangan air. Selain tanaman mawar, tadi juga sudah Ibu lampirkan contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri lagi seperti tumbuhan nanas, kemudian ada tanaman karet dengan getahnya, kemudian tanaman kecubung dengan baunya juga. Sekarang kita akan membahas bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan penyesuaian diri yang dilakukan oleh hewan adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk mencari makan. Selanjutnya, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya ada kondisinya yang tinggal di tempat yang sangat panas atau di tempat yang kering atau di tempat yang sangat dingin. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Jadi hewan pun sama membutuhkan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ini kalian bisa lihat struktur gigi buaya itu sangat apa? Nah, sangat tajam. Iya, bentuk gigi buaya yang sangat tajam ini digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap makanannya. Iya, karena kan kalian tahu buaya itu adalah karnivora, jadi dia pemakan daging, pemakan mangsa. Otomatis ia membutuhkan gigi yang tajam agar dapat mengoyak-ngoyak mangsanya. Seperti itu, nak ya, penyesuaian diri hewan. Selanjutnya, masih tentang penyesuaian hewan terhadap jenis makanannya. Di sini ada ada hewan bebek. Bebek itu mempunyai paruh yang digunakan untuk memakan cacing. Bentuk paruhnya lebar. Iya, supaya memudahkan ia untuk memakan cacingnya, untuk menahan makanan yang licin tersebut. Kalau cacing kan licin ya, nak ya. Jadi si paruh yang lebar itu bisa digunakan untuk menahan makanannya agar tidak terlepas dari mulutnya, kemudian dari paruhnya maaf. Kemudian digunakan juga untuk menyaring makanan dari lumpur. Karena kan kalau cacing biasanya terlumuri lumpur ya. Jadi, nah, di sini ada lagi penyesuaian hewan terhadap bentuk kakinya. Di sini ada contoh hewan pemangsa, burung pemangsa, kalian lihat. Kukunya sangat kokoh dan memiliki kuku kaki yang panjang. Supaya apa Bu fungsinya? Fungsinya adalah untuk mencengkram dan merobek makanan yang nanti akan dia jadikan mangsa. Merobek mangsa yang akan nantinya dijadikan makanan olehnya. Jadi masing-masing struktur organ tubuhnya itu memiliki fungsi untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap supaya apa, Bu? Memudahkan ia untuk menghisap nektar yang ada di dalam bunga. Jadi sama seperti yang tadi, ia juga mempunyai mulut penghisap untuk berguna bagi keberlangsungan hidupnya dia untuk mencari makanannya, ya. Selanjutnya, ini ada hewan apa, Nak? Hewan unta. Hewan unta itu tinggal di tempat yang kering. Kalian lihat, unta itu mempunyai punuk yang menonjol gitu ya. Fungsinya apa, Nak? Punuk unta itu digunakan untuk tempatnya menyimpan cadangan air karena kan dia tinggalnya di tempat yang kering. Otomatis jarang bertemu air. Kemudian punuk juga berisi cadangan lemak yang nanti akan diubah, akan dipecah menjadi energi yang akan berguna bagi tubuh. Nah, selanjutnya beruang kutub.
Kalau di Indonesia tidak ada ya beruang kutub. Beruang kutub itu menyesuaikan dirinya dengan namanya kamuflase. Jadi dia itu menyerupai tubuhnya itu warna kulitnya kan seperti tempat tinggalnya. Jadi kalau ada musuh tuh nggak ketahuan ini salju atau beruang kutub gitu seperti itu. Kemudian karena ia tinggal di tempat yang dingin, ia pun memiliki kantung lemak di bawah kulitnya yang berfungsi untuk benteng pertahanannya karena beruang kutub itu tinggal di suhu dingin. Kalau punya kantung lemak seperti itu, jadi dia lebih merasa hangat ya untuk cara. Nah, kalau tadi beruang kutub itu punya kemampuannya kamuflase, sekarang bunglon. Bunglon itu punya kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungannya untuk melindungi dirinya dari mangsa. Ia itu akan mengubah warna kulitnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Misalnya bunglon itu sedang berada di lingkungan yang hijau, dia akan merubah kulitnya, merubah warna kulitnya menjadi seperti lingkungan sekitarnya. Nah, baik, masih tentang perlindungan hewan terhadap musuhnya. Di sini ada contoh ikan buntal. Nah, ikan buntal itu memiliki kemampuan untuk menggembungkan tubuhnya untuk melindungi dirinya dari musuhnya. Selain itu, ikan buntal juga memiliki racun yang dapat digunakan untuk mengelabui atau melindungi dirinya dari musuhnya. Jadi masih sama seperti yang tadi. Jadi banyak hewan-hewan itu mempunyai berbagai kemampuan untuk melindungi diri dari musuhnya. Baik, nah pembelajaran IPA kita pada tema 2 kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan dan hewan terhadap lingkungannya dan terhadap perlindungan dirinya dari musuhnya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Terima kasih. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.